Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. Wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa taufiqan daima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Ar-Ramadaniyah. Dan hari ini kita sudah masuk tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-31. Sebelumnya ada dua tambahan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pada hadis yang ke-19. Di situ dijelaskan tentang doa ketika makan selain susu atau ketika minum susu. Bahwasanya doa minum susu itu berbeda daripada selain susu. Nah, pembahasannya adalah kapan doa ini diucapkan, apakah setelah makan ataukah setelah minum. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ini ada dua kemungkinan, ya. Idza akala, apabila makan itu bisa bermakna apabila hendak makan, berarti doanya dibaca sebelum makan. Bisa juga bermakna idza akala, apabila telah makan, artinya doanya dibaca setelah makan. Dan memang dua kemungkinan ini sama-sama kita dapatkan dalam perkataan para ulama. Contoh misalnya di dalam Tuhfatul Ahwadhi, itu disebutkan bahwa maksud hadis itu idza arada ay ya'kula ta'aman, apabila seseorang hendak makan. Jadi doa ini dibaca sebelum makan, ya, sebagaimana rata-rata orang membaca doa Allahumma barik lana itu memang sebelum makan. Tetapi kita dapatkan Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, beliau memasukkan hadis ini pada bab ma yaqulu idza faragha minat ta'am. Apa yang dibaca ketika sudah selesai dari makan. Demikian juga disebutkan oleh Ibnul Imam di dalam kitabnya Silahul Mu'min. Demikian juga disebutkan oleh As-Safarini di dalam kitabnya Ghidha'ul Albab, yaitu beliau mengatakan fima yaquluhul akil akhir ta'ami. Apa yang diucapkan oleh orang yang makan atau yang minum di akhir makannya, berarti setelah makan, ya, setelah selesai makan. Nah, karena itu memang dua kemungkinan ini sama-sama kita dapatkan dari penjelasan para ulama, maka bebas saja kita boleh membacanya sebelum makan atau juga setelah makan. Kemudian tambahan yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kemarin sudah kita bahas juga doa ketika buka puasa, bahwasanya doa ketika buka puasa itu mustajab, yaitu pada hadis yang ke-9, ya. Dan kemarin sudah saya jelaskan bahwa perkataan Abdullah bin Amr, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali, yang beliau ucapkan ketika buka puasa, ini bisa bermakna sebelum buka puasa, bisa juga bermakna setelah buka puasa. Sama-sama ada dua kemungkinan tersebut. Hadis yang terkenal, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ini pun ternyata juga ada dua kemungkinan. Bisa dibaca sebelum buka puasa, bisa juga dibaca setelah buka puasa. Tetapi rata-rata para ulama ternyata menjelaskan bahwa doa itu dibacanya setelah buka puasa. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata wa ala rizqika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka. Aftartu ini adalah fi'il madhi, menunjukkan arti yang sudah lampau, ya. Berarti diucapkan setelah buka puasa. Karena itulah di dalam kitab Minhajut Thullab misalnya Syekh Zakaria Ansari mengatakan wa yaqulu aqiba fitrihi, seseorang yang berpuasa berkata setelah makan buka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dan seterusnya. Dan sudah kita bahas kemarin bahwa doa ini hadisnya dhaif, sehingga kalaupun diamalkan boleh, tetapi jangan meyakininya sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini dua tambahan yang perlu saya sampaikan. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-31. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hadithul hadi wa thalathun, hadis 31,
An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi 3 raka'atin. Kana yaqra'u fil ula bisabbih isma rabbikal a'la wa fil thaniyah biqul ya ayyuhal kafirun wa fil thalithah biqul huwallahu ahad wa yaqnutu qabla ar-ruku' fa idza faragha qala 'inda faraghihi subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus al-quddus yutilu fi akhirihinna rawahu an-Nasa'i. Boleh juga kita baca subhanal malikil quddus qalahu 3 marratin yutilu fi akhirihinna rawahu an-Nasa'i. Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya salat witir 3 rakaat. Beliau membaca pada rakaat pertama surah Al-A'la. Pada rakaat yang kedua membaca surah Al-Kafirun. Pada rakaat yang ketiga membaca surah Qul huwallahu ahad. Dan beliau kunut sebelum ruku'. Artinya setelah selesai membaca surat Al-Ikhlas, maka sebelum Allahu Akbar ruku' itu baca kunut dulu ya. Tidak seperti biasanya orang-orang baca kunutnya setelah ruku', tapi ini sebelum ruku'. Kemudian apabila beliau sudah selesai, maka beliau berkata ketika selesai, Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci, Zat yang Maha Merajai dan Maha Suci. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali, dan beliau memanjangkan pada yang terakhirnya. Jadi pada bacaan yang ketiga, yang terakhir dipanjangkan ya. Subhanal Malikil Quddus, panjang begitu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Hadis ini menunjukkan bahwa salat witir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud witir di sini adalah witir yang sesungguhnya, yaitu salat penutup salat tahajud. Nah itu beliau biasanya salat witirnya adalah 3 rakaat. 3 rakaat ini boleh kita lakukan dengan 2 cara. Boleh dengan cara langsung 3 rakaat, boleh juga dengan cara 2 rakaat salam baru kemudian tambah 1 rakaat. Dan itu adalah mazhab jumhur atau mayoritas para ulama. Mereka lebih suka 2 rakaat dulu baru kemudian salam, kemudian tambah 1 rakaat lagi sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin. Demikian juga di sini saya tampilkan perkataan Imam Tirmidzi. Qala Tirmidzi ba'duhum ra'au ay yafsila ar-rajulu baina ar-rak'ataini wath-thalithati. Sebagian ulama berpendapat untuk memisahkan antara 2 rakaat dengan rakaat yang ketiga. Yutiru bi rak'atin. Kemudian berarti witirnya ditutup 1 rakaat nih. Wa bihi yaqulu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Itulah pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah. Jadi ringkasnya inilah pendapat mayoritas para ulama. Nah, yang menyelisih siapa? Yang menyelisih adalah mazhab Hanafi. Jadi kalau mazhab Hanafi salat witirnya 3 rakaat langsung ya. 1 2 3 langsung tanpa ada salam di tengahnya. Tapi dua-duanya boleh sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada salat witir yang 3 rakaat itu seringnya membaca 3 surat ini ya, Al-A'la, Al-Kafirun, sama Al-Ikhlas. Surah Al-A'la itu diperselisihkan oleh para ulama apakah termasuk surah-surah musabbihat atau bukan termasuk di dalamnya. Pendapat yang lebih terkenal bahwa surah musabbihat itu hanya 5, sehingga surah Al-A'la tidak termasuk surah musabbihat. Apa itu surah musabbihat? Surah musabbihat adalah surah-surah yang dimulai dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabbaha lillahi atau yusabbihu lillahi. Maka totalnya ada 5 surat ya. Nanti dilihat surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah dan surah At-Taghabun ya. Adapun surah Al-A'la ini permulaannya adalah sabbihisma rabbikal a'la. Ya juga tasbih tapi berupa perintah tasbih, bukan berupa tasbih itu sendiri. Sehingga sebagian ulama tidak memasukkannya, atau pendapat yang terkenal bahwa surah Al-A'la tidak dimasukkan dalam surah-surah musabbihat nih. Nah, kenapa saya bahas surah musabbihat ini? Karena Nabi punya kebiasaan sebelum tidur selalu membaca surah musabbihat. Sebagaimana kita tampilkan hadisnya ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bil musabbihati qabla ay yarkuda.
di sini tidak saya temukan dalam Jami'us Shaghir, tapi ringkasnya hadis itu sahih di dalam kitab Sunan bahwa Nabi setiap malam sebelum tidur beliau selalu membaca surah-surah musabbihat, dan beliau mengatakan bahwa di dalam surah-surah musabbihat yang 5 tadi itu ada satu ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat. Nah, satu ayat itu apa? Tidak dijelaskan oleh Nabi SAW, sehingga sebagian ulama berpendapat itu adalah pada surah Al-Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ada juga yang berpendapat itu adalah surah Al-Hasyr, yaitu pada ayat akhirnya ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Karena itu paling bagusnya kalau setiap hari kita tidak bisa membaca surat musabbihat sebagaimana Nabi lakukan, minimal kita membaca 2 ayat tadi ya. Karena 2 ayat tadi menurut sebagian ulama adalah ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat. Kita bisa lakukan setiap hari hal itu, misalnya pada waktu sholat sunnah sebelum maghrib, atau sholat sunnah sebelum isya, atau sholat sunnah setelah isya misalnya, kita bisa membaca pada rakaat pertama huwal awwal wal akhir, kemudian pada rakaat kedua lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, sehingga kita kumpulkan 2 ayat yang kira-kiranya merupakan ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat. Adapun surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas ini disebut oleh para ulama sebagai 2 surat tauhid. Karena di dalam surah Al-Kafirun isinya adalah tauhid ibadah, sementara pada surah Al-Ikhlas ini isinya adalah tauhid asma was sifat, yaitu mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah 2 surat ini sering dibaca oleh Nabi SAW dalam banyak salat. Saya temukan ada 4 salat Nabi membaca 2 surat tauhid ini. Yang pertama pada salat sunnah sebelum subuh. Yang kedua pada salat sunnah setelah maghrib ya. Kalau yang subuh sebelumnya ya, kalau yang maghrib setelahnya. Kemudian pada salat sunnah tawaf, setelah tawaf, kemudian kita berada di balik makam Ibrahim, salat sunnah 2 rakaat di situ membaca 2 surat tauhid ini. Dan yang keempat adalah surah pada salat witir ini ya, rakaat kedua dan rakaat yang ketiga. Sebagian orang mereka membaca pada rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas dan ditambah muawwidzatain. Maka saya ingin tegaskan bahwa riwayat tersebut didhaifkan oleh banyak para ulama, termasuk Imam Ahmad dan yang lain-lain. Karena itu paling bagusnya pada salat witir kita hanya membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat yang ketiga, tidak ditambahi dengan muawwidzatain. Adapun muawwidzatain ini bisa dibaca pada waktu yang lainnya yang ada dalilnya yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa kunut witir dilakukan sebelum ruku', tapi memang boleh juga dilakukan setelah ruku'. Jadi di sini mukhayyar ya, kita disuruh milih bebas, mau sebelumnya boleh, mau setelahnya boleh. Karena dua-duanya ada riwayatnya, nanti insya Allah akan kita baca pada waktunya nanti.